Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf. Saya di sini akan berbagi mengenai GERD dan tipes ya. Jadi saya kemarin itu kena GERD, tapi ada tipesnya juga ya. Karena mungkin ini bisa jadi penyebab tipes ini nanti yang membuat proses penyembuhan dari GERD kita itu menjadi agak lama ya. Nah, nanti kita kenali gejalanya dan apa sih pengobatannya selama saya menderita GERD dan tipes ini ya. Mohon maaf buat teman-teman, saya di sini hanya ingin berbagi tentang pengalaman saya. Saya tidak ada maksud apa-apa ya membuat video ini. Ya, semoga dari video ini, dari video yang saya buat, teman-teman ada yang bisa kebantu ya. Semoga ini menjadi pahala buat saya. Itu juga udah alhamdulillah ya. Oke, teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, yang belum subscribe ataupun yang lupa belum subscribe, silahkan ditekan subscribe-nya dulu biar teman-teman itu selalu dan tanda loncengnya ya, biar teman-teman itu selalu mendapat notifikasi ketika saya mengunggah video-video terbaru ya. Siapa tahu video ini bisa membantu dalam proses penyembuhannya. Oke, langsung saja dari awal ya. Dari kemarin itu saya pertama kena GERD ini, saya langsung dicek darah ya awalnya ya. Dan ternyata itu baru gejala tipes, itu 1/60 ya. Dan untuk gejalanya itu, saya kemarin itu yang saya rasakan itu awalnya demam, tapi demamnya itu nggak tinggi, cuman 37,3 lah, nggak tinggi, tapi saya merasakan menggigil ya. Itu yang pertama, demam itu. Yang kedua itu nafsu makan saya berkurang ya, nafsu makan saya berkurang, terus mual, terus diare juga, sama lemes, terus menggigil kalau malam hari itu menggigil ya. Jadi itu yang saya rasakan. Jadi kalau tipes kan terkenal demam tinggi gitu ya, tapi kalau kemarin tuh yang saya rasakan nggak terlalu tinggi gitu, demamnya biasa aja. Di situ saya minum antibiotik di bulan pertama, minum antibiotik dikasih dari dokter. Berlanjut ternyata kan saya ada GERD-nya juga ya, sama lambung juga, peradangan di lambung yang berkerongkongan ya. Nah, setelah itu saya opnam di rumah sakit yang berbeda. Jadi saya tadi cek darah di rumah sakit A, ada tipesnya ya, baru gejala. Di rumah sakit B, pindah rumah sakit, opnam 3 hari karena GERD ini. Itu nggak ketahuan ada tipesnya ya, saya juga bingung gitu ya. Nah, pas saya pindah rumah sakit lagi yang lebih gede lagi, ternyata positif ada tipesnya. Bahkan berarti di bulan kedua ya, di bulan kedua ternyata masih ada tipesnya ya. Mungkin itu malah tambah, tipesnya itu malah 1/80 ya. Di situ saya minum antibiotik itu selama saya minum pas opnam kan dikasih langsung lewat infus ya. Terus saya pulang juga masih dikasih antibiotik itu buat nyampe 2 minggu ya antibiotiknya ya. Nah, itu saya kemungkinan besar itu penyebab lemesnya bisa jadi dari tipes. Jadi untuk teman-teman yang punya GERD, asam lambung, anxiety, terus merasakan lemas gitu ya, terus apa ya, badan itu suka meriang, itu bisa jadi teman-teman ada tipesnya. Walaupun hanya gejala, misalkan di awal udah ketahuan ada tipesnya, selama GERD kita belum sembuh, itu kalau bisa setelah minum antibiotik, teman-teman bisa cek lagi ya, cek darah lagi, cek lab lagi, takutnya tipesnya masih ada. Kalau tipesnya masih ada, kemungkinan untuk gejala GERD-nya itu, GERD asam lambungnya itu belum sembuh ya, susah sembuhnya ya. Jadi kita beresin dulu tipesnya ya, karena kalau tipes itu kan di usus, dia menyerang sistem pencernaan, tapi yang di usus. Kalau GERD kan kita di lambung gitu ya, lambung nyampe ke kerongkongan gini ya. Nah, itu
Jadi kalau misalkan kita makan udah enak tapi tetap masih ada tipes, itu penyerapan nutrisi tetap tetap belum maksimal. Jadi teman-teman mungkin kayak berat badan itu susah naiknya ya, itu bisa dicurigai teman-teman. Jadi saya juga kemarin nggak nyampe panas banget gitu, tapi ya itu saya coba waktu itu saya lari gitu ya, olahraga itu saya langsung keliangan gitu, maksudnya lemas. Karena kalau tipes itu harus istirahat total selama seminggu, selama minum antibiotik itu kita istirahat total, maksudnya ya bed rest lah, maksudnya jangan sampai kena capek gitu ya. Nah untuk pengobatannya saya kemarin itu banyak teman-teman ya, dari saya minum rebusan cacing, air cacing ya, bikin sendiri, nyari sendiri cacingnya, itu saya nggak sembuh juga. Terus minum ramuan kapsul cacing beli di toko obat Cina, vermin, antibiotik, itu belum ini ya, ternyata masih ada gitu selama 2 bulan itu. Pantesan aja saya nggak nyampe lama gitu ya proses penyembuhannya ya. Nah pas kemarin dikasih antibiotik yang ibaratnya dosisnya udah tinggi lah. Kalau teman-teman pengen nanya antibiotiknya apa ya, nanti tulis aja di komentar, nanti saya kasih tahu. Tapi teman-teman tetap ya harus konsultasi ke dokter ya, periksa dulu, cek lab dulu. Jadi kalau tipesnya udah beres, nanti kita lanjut beresin GERD, asam lambung, anxiety-nya nanti lebih gampang, lebih, karena kan nanti penyerapan nutrisinya jadi kembali lagi normal, jadi cepat sembuhnya gitu ya. Nah itu, jadi teman-teman harus mencurigai itu ya. Kalau dari awal ada tipesnya, terus teman-teman udah minum antibiotik, berasa udah sembuh, sebenarnya itu belum tentu. Cara pengecekannya harus dengan lab, bukan karena badan kita merasa enak ya, karena kan kita lagi kena dua penyakit, tipes sama GERD ini ya. Jadi ya bisa jadi ini gejala dari, masih gejala dari tipes, bisa jadi ini gejala tipes sama GERD, bisa jadi tipesnya udah nggak ada tapi GERD-nya masih ada gitu. Makanya untuk memastikannya teman-teman harus cek lab. Kalau nggak salah sih sekitar 300.000 ya kemarin saya, emang bayar sendiri. Kalau sama obat sekitar 230-an antibiotik yang bagus. Mungkin itu teman-teman. Untuk tipsnya biar sembuh dari tipes ya, selain minum antibiotik itu teman-teman bisa istirahat total, bed rest itu selama seminggu, dan banyak minum air putih. Terus madu tuh harus kalau antibiotik harus dihabisin ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, agar teman-teman penyakit tipes ini bisa sembuh duluan ya. Jadi kita bisa istirahat total dulu, karena tipes nggak boleh capek. Yang kedua, minum banyak air putih. Yang ketiga, madu itu bagus buat ngebantu ngelawan si bakteri itu juga ya. Sama antibiotiknya dihabisin. Kalau teman-teman udah cocok pakai kapsul cacing ya pakai kapsul cacing. Nah nanti kalau teman-teman udah enakan, saya saranin teman-teman cek lab lagi untuk memastikan bahwa bakteri itu sudah tidak ada ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun penyampaian saya kurang jelas ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa teman-teman pertanyakan di kolom komentar ya, nanti saya jawab ya. Karena rata-rata orang yang kena lambung itu pasti ada tipesnya ya. Mungkin itu saja. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya ingatkan sekali lagi, barangkali ada teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, biar teman-teman itu selalu mendapatkan notifikasi dari video saya. Dan jangan lupa di like, di share ke teman-teman yang lainnya. Jadi biar manfaat ini bisa dirasakan bukan hanya untuk kita, tapi untuk semuanya, untuk teman-teman yang lainnya ya. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.